Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum Bapak Kusumo Tirto. Semoga dengan bantuan kekuatan Las Asih Triratna dapat mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik tiga Elisa almarhum, bebas dari penderitaan penimbalan di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tambahan tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha dapat ajaran mulia mencapai kesempurnaan. 70 Maikrar Suci 18 Amitabha Buddha. Kita baca bersama. Jika aku telah mencapai anuttara samya samudhi, makhluk-makhluk yang berada dalam 10 penjuru alam ada melakukan kebajikan 6 paramita, mengulang-ulang namaku siang dan malam dengan batin terpusat, ingin terlahir di tanah suciku. Saat meninggal dunia, aku dengan para bodhisattva akan menjemputnya. Dalam seketika dapat terlahir di tanah suciku surga Sukawati. Bila tidak, maka bila aku tidak mencapai anuttara samya sambuddhi. Tubuhnya dikumpulkan, tangannya ke depan dada berandali dan merangkapkan kedua tangan. Tangannya di depan dada, merangkapkan kedua tangan. Di saat kita membawakan doa membantu perjalanan arwah beliau almarhum Bapak Kusumo Tirto yang telah tiada, kembali kita akan memuji, memuliakan, mengagungkan nama besar Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Sekiranya arwah beliau belum menempati alam surga bahagia sesuai dengan harapan keluarga, Buddha Amitabha beserta para sucinya segera menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Bapak Ibu keluarga besar mengikuti apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan dan keyakinan kepada Buddha Amitabha sambil mendengarkan doa kelahiran kembali bagi beliau. Salam cinta kasih Buddha Amitabha dan mengingat seorang tua yang telah berbuat baik kepada anak-anaknya. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan telah kembali sejuk dan tenang. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita, seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah
Terpujilah Amitabha Buddha, datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha, berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha, selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Mengingat di ayat Buddha, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah Buddha. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiran, selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah Buddha. Memberikan kebajikan menolong diri sendiri dan semua orang dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah Buddha yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah Buddha bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah Buddha, kebahagiaan tak terhingga. Sebelum kita akan mengakhiri rangkaian pembawaan doa untuk mendukung perjalanan arwah beliau almarhum Bapak Kusumo Tirto, marilah keluarga yang ditinggalkan akan menerima nasihat Sang Buddha yang nantinya memberikan penyadaran tentang kematian berlaku kepada siapapun tanpa kecuali. Semoga dengan ajaran Sang Buddha, nasihat Sang Buddha ini, keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya segera bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian beliau menuju alam yang lain. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana telah mengetahui sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan, akan siap-siap jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak pernah akan tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi.
Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membuat penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang telah lahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Sabi sata bawantu sutata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap merenung selesai. Sabu, sabu, sabu. Terimalah salam di dalam Dharma, namo sang yang adi budaya, namo budaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian yang berada dalam ruangan ini. Pertama-tama saya mewakili tim doa dari Wihara Budayana Surabaya Putra Bekti nomor 1 ikut mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya almarhum Bapak Kusumo Tirto. Ditinggal kematian orang tua sekalipun anak-anak beliau mungkin sudah bisa mentas semua dari uang sendiri-sendiri secara ekonomi, tidak tergantung lagi kepada beliau. Namun ditinggal untuk selamanya ternyata tidak gampang untuk melupakan dan merelakan. Gampang saja ketika memberi nasihat orang lain kita melayat orang lain berelasi untuk segera mengikhlaskan dan merelakan, yaitu bisa saja tidak menimbulkan satu beban bagi pikiran dan batin kita, karena yang mengalami kematian itu orang lain. Bagaimana lalu yang mengalami kematian itu anggota keluarga kita sendiri, darah daging kita sendiri? Ternyata tidak semudah kita bisa menerima dan menyadari ketika kita memberi saran dan pendapat dari orang lain. Sesuatu yang sudah berkumpul puluhan tahun sulit, sudah membentuk ikatan-ikatan yang sulit terpisahkan. Lebih-lebih sudah tidak akan ketemu lagi dalam kelahiran saat ini. Namun Bapak Ibu sekalian, keluarga yang ditinggalkan bagaimanapun juga, kita harus bisa menerima hukum kematian itu sebagai hukum universal. Agama apapun, suku bangsa apapun, seseorang yang pernah lahir pasti akan diakhiri kehidupannya dengan kematian. Semua orang harus tunduk pada hukum kematian, karena hukum kematian adalah hukum universal. Siapapun yang lahir pasti akan mengalami kematian. Di saat bersama jenazah beliau saat ini, keluarga telah memberikan sesuatu yang terbaik, yaitu memberikan doa. Di kalangan umat Buddha memberikan doa kepada yang telah meninggal dengan istilah pelimpahan jasa atau patidana. Memberi kepada orang yang telah mati. Memberi kepada orang yang telah mati berbeda ketika kita memberi ketika beliau masih hidup. Ketika beliau masih hidup bersama keluarga, menyediakan makanan langsung bisa dikonsumsi, langsung bisa dimakan oleh beliau. Namun ketika keluarga menyajikan makanan yang seperti yang di depan peti saat ini tetap utuh, tidak tetel juga, tidak berkurang juga. Namun bukan berarti itu tidak ada nilai manfaatnya bagi arwah dan juga keluarga yang ditinggalkan. Almarhum akan merasa bahagia sekalipun saya telah tiada, saya tetap diperhatikan, tetap dilayani oleh keluargaku. Itulah yang akan membentuk kondisi bahagia arwah. Dengan kondisi bahagia arwah yang dirasakan beliau atas dorongan dari yang hidup ini akan mengkondisikan bahagia beliau untuk telahnya di alam-alam bahagia. Dan juga di samping sajian kita juga bisa lihat rangkaian bunga-bunga
bukan sekedar untuk sedang dipandang mata, elok dipandang mata, sedang dipandang mata, namun sebuah simbol saya tetap akan menjalin ikatan emosional dengan seorang ayah yang telah tiada. Dan juga kita bisa melihat di samping peti jenazah ada bangunan yang sangat menyolok, yaitu rumah-rumahan. Itu juga sebuah doa, sebuah pengharapan sepeninggalan kehidupan saat ini beliau di alam sana. Semoga bisa menempati fasilitas kehidupan seperti gambaran yang akan kita kirim nanti. Apakah akan menjadi kenyataan atau tidak di alam berikutnya almarhum bisa menempati rumah megah dan mewah seperti gambaran rumah ini? Tentunya tergantung dari beberapa faktor. Untuk menjawab itu ada sebuah riwayat dalam kehidupan Sang Buddha. Pernah ada seorang biku yang bernama Biku Moggallana mempunyai kemampuan bisa berkunjung ke alam surga. Ketika berkunjung di alam surga mendapati melihat rumah megah mewah yang belum berpenghuni, masih kosong. Kemudian Biku Moggallana penasaran turun ke dunia, tanya kepada Sang Buddha, Sang Buddha, ketika saya pergi ke surga mendapati rumah megah mewah namun masih kosong, itu milik siapa? Kemudian Sang Buddha menjawab, karena Sang Buddha mempunyai penglihatan yang luar biasa, bisa menelusuri dalam 31 alam kehidupan. Sang Buddha mengatakan, rumah megah dan mewah di alam surga yang masih kosong adalah rumah orang-orang yang di dunia ini berbuat kebaikan-kebaikan. Hadiah atau pahala kebaikannya sudah tercipta di alam surga. Semoga demikian juga almarhum selama masa kehidupannya. Banyak kebaikan-kebaikan yang dikumpulkan beliau di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat maupun dimanapun juga. Itu sebagai bekal beliau untuk kelahiran di alam-alam bahagia. Dan juga di samping sebuah pengharapan dari rumah-rumah tadi memberikan pelajaran bahwa rumah itu akan dibakar, akan dikirimkan, seolah-olah apa yang pernah dipunyai di dunia ini sudah dibawakan semua. Jangan sampai kelahiran berikutnya masih ada kemelekatan dengan apa yang dipunyai. Kemudian makna yang ketiga, tadi keluarga menghormati rumah-rumah tadi. Hendaknya keluarga yang ditinggalkan menghormati warisan-warisan dari orang tua yang telah dirintis dengan kerja keras banting tulang demi kebahagiaan keturunan-keturunannya. Jangan sampai peninggalan beliau, warisan beliau jadi bahan rebutan, bahan foya-foya untuk anak-anaknya, namun dihormati, dikembangkan lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Itulah tanda bakti seorang anak kepada orang tua, sekalipun orang tuanya telah tiada. Semoga pesan-pesan moral yang pernah disampaikan beliau untuk anak-anaknya tetap selalu terjaga dan terpelihara dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebagai balasan budi yang tak terukur kepada beliau, selalu menjaga nama baik keluarga, menjaga kerukunan keharmonisan di antara saudara dan famili semua. Selamat jalan almarhum Bapak Kusumo Tirto. Semoga jalan yang terang dan lapang dan keluarga yang kau tinggalkan bisa merelakan melepaskan kepergianmu. Satu.